Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Rista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miss Rista, bagaimana kabarnya hari ini, Miss? Alhamdulillah sehat. Pak Jun gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Miss, sesuai dengan kemarin saya informasikan ya, Miss ya. Ini Ya, santai saja. Hari ini insya Allah saya akan melakukan observasi supervisi di kelas Miss Rista. ya. Nah, kira-kira saya ingin menanyakan itu di kelas berapa, Miss, dan jam? Di kelas 12 IPA B, Oh, di kelas 12 IPA B. di jam Oh, 1 Pak Jun. di jam 1 ya, di jam 13 ya. Ya, jam Oke, 13. baik. Jadi kurang lebih nanti siang ya, Miss ya, setelah pada zuhur. Baik, Miss. Tapi sebelum nanti melaksanakan supervisi observasi saya ke kelas Miss Vista, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya, Miss ya? Ya, boleh. Oke, baik. Yang pertama, Miss, nanti kira-kira, oh ini Miss pelajaran bahasa Indonesia ya? Ya, bahasa Oke, Indonesia. bahasa Indonesia. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan itu nanti apa, Miss? Potensi yang ingin dikembangkan literasi ya Pak Jun, karena bahasa Indonesia dan untuk materinya itu alhamdulillah terkait dengan materi sebelumnya di kelas 11. Di kelas 11 itu membahas tentang teks eksplanasi. Teks Jadi, eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu membahas suatu fenomena alam maupun sosial. Gitu. Oke. Jadi anak-anak itu mempelajari tentang bagaimana sebab dan akibat suatu fenomena itu bisa terjadi. Gitu. Jadi teks eksplanasi ya, dengan Ya. tadi bisa mengetahui sebab akibat tentang fenomena yang terjadi. Kalau untuk saat ini sendiri materi tentang menulis cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Terus cerita sejarah. Jadi ini kelanjutan dari kelas 11 ini ya, Miss ya. Berkelanjutannya di Berarti kelas ada 11. sangkut pautnya ya, Miss ya. Iya, Ada betul. kelas 11. Jadi lebih ditekankan lagi ya. Kemudian kira-kira strategi dan model yang ingin dikembangkan itu seperti apa nanti di kelas kepada siswanya? Strateginya di kelas 12 ini saya ingin ada ini ya Pak Jun, cooperative learning. Oh, kooperatif ya. Jadi mereka nanti akan membentuk kelompok dan berdiskusi ya melalui digital learning. Jadi nanti mereka itu mencari cerita sejarah gitu ya dan mendiskusikannya gitu. Oke. Bagaimana si tokoh atau ya tokoh ini bisa menjadi seseorang yang bermanfaat gitu di Inspirasi ya anaknya. menginspirasi gitu. Jadi tadi menggunakan cooperative learning, ada proses pengelompokan ya, Miss ya, nanti prosesnya. Kemudian tadi ada apa sih nama digital, apa tuh digital learning seperti apa, Miss? Apa yang dipakai? Digital learning kita ada Chromebook ya Pak Jun. Oh, ada Chromebook. Ya ada Chromebook. Jadi kita memanfaatkan Chromebook sebagai digital learning anak-anak. Oh, jadi literasi digital, Miss ya. Literasi digital. Oke, ini luar biasa ya, Miss ya, yang dikembangkan. Ada selain dari literasi bacaan juga memanfaatkan teknologi ya. Ya, betul. Baik. Karena saat ini literasi digital itu sangat diperlukan ya Pak Jun ya. Oke. Apalagi di zaman sekarang, terus nanti ketika mereka masuk ke perguruan tinggi negeri, itu yang akan diteskan adalah literasi. Maka dari sekarang sudah harus sering dilatih dalam literasi anak-anak. Jadi trustnya akan lebih bagus ya, Miss ya. Ya, betul. Pemanfaatan digitalnya berarti untuk mencari referensi-referensi anak-anak ya, Ya, secara betul. Secara mandiri. baik. Ini luar biasa, Miss ya. Ada kooperatif, kemudian ada pengelompokan, kemudian juga ada literasi juga digital, pemanfaatan. Jadi setiap siswa itu ada Chromebook-nya ya, Miss ya. Setiap siswa memiliki Chromebook. Semua akses internet bagus ya, sudah dan lain sebagainya. Baik, ini akan sangat menarik ya. Nanti saya pas observasi, mudah-mudahan lancar ya, Miss ya. Kemudian Miss, ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan terkait supervisi ya, Miss ya. Karena kan sebelumnya Miss kalau mengajar tanpa saya observasi ya, tanpa saya supervisi. Nah, menurut Miss Rista sendiri ketika nanti ya siang, apa pandangan atau pendapat atau penilaian dari Miss Rista terkait supervisi ini, kegiatan-kegiatan ini, apa yang Miss Rista bisa sampaikan? Menurut saya sih untuk kegiatan supervisi ini sangat bagus ya Pak Jun. Oh, sangat bagus. Karena di mana guru-guru itu bisa introspeksi lah gitu. Apa yang Refleksi ya ya. introspeksi. Apa yang kurang ketika di dalam kelas gitu ya. Jadi juga mengetahui apa yang belum tercapai gitu. Oke. Karena setelah ada supervisi ini pasti kan akan ada pertemuan gitu ya, evaluasi dari kepala sekolah maupun wakil kepala bidang. Jadi ini ada untuk refleksi, kemudian untuk meningkatkan kompetensi ya, Miss ya. Jadi ini menurut Miss Rista sendiri kegiatan supervisi, observasi, supervisi sangat bermanfaat ya, Miss ya. Sangat bermanfaat. Untuk guru yang lain juga itu. Sudah siap lah
nanti siang? Insya Allah siap. Udah siap. Kemudian satu lagi deh Miss Rista, harapan yang ingin Miss Rista capai ketika saya supervisi observasi supervisi di kelas itu berapa harapan? Harapannya saya jadi bisa tahu gitu ya. Kan kita sudah membuat RPP nih. Ketika kita ada observer di depan kita, ya kita jadi tahu apa yang belum terlaksana gitu ya di RPP gitu ya, apa yang belum tercapai gitu ya. Karena kan setelahnya kan ada evaluasi kan. Oke, baik. Tadi Miss Rista menarik sekali ya. Jadi dari supervisi ini, jadi Miss Rista nanti bisa tahu ya apa yang sudah terlaksana, mana yang belum terlaksana, apakah sesuai dengan tadi apa RPP ya, dengan RPP atau belum ketika di kelas, karena penting ya Miss ya. Nah, untuk lebih jelasnya Miss dan lebih siapnya lagi, saya akan berikan instrumen observasi ya Miss ya sama Miss Rista. Nanti setelah ini silakan Miss ada beberapa waktu untuk diamati, dicermati instrumen observasinya sehingga nanti Miss Rista bisa tahu apa indikator-indikator apa saja yang akan diobservasi ketika Miss Rista mengajar gitu ya. Jadi instrumennya saya akan kirimkan. Sebetulnya saya udah kirim lewat email, sudah dibuka? Ya, sudah dibuka. Oke, sudah dibuka ya. Tapi ini kalau belum dikirim nanti saya kasih print. Itu saja Miss Rista, nanti sampai bertemu nanti siang jam 13 di kelas berapa tadi saya konfirmasi 12 IPA B. IPA B ya. Di 12 IPA B. Saya akan langsung masuk saja kelas 13. Sudah siap Miss ya? Insya Allah. Semoga lancar, Amin. semoga bisa menyenangkan pembelajarannya sesuai dengan tadi ya. Strategi yang mau dikembangkan. Terima kasih Miss Rista, sampai bertemu nanti di kelas ya Miss ya. Terima kasih Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Oke, Miss lihat wajah-wajahnya sangat happy ya, senang ya. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia lagi, ketemu sama Miss Rista. Oke, sebelum kita mulai KBM, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Hana untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai belajar pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa Miss akan membacakan tentang kesepakatan kelas ya. Yang pertama, kita fokus ya karena kita belajar bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu butuh fokus. Karena kenapa? Karena biasanya karena kita bisa baca ya, literasi, makanya kita harus fokus. Terus yang kedua, tidak mengajak teman berbicara saat KBM. Yang ketiga, aktif. Oke, jadi silakan bertanya jika tidak mengerti ya. Jadi tidak tidak mengganggu teman yang lain. Oke, langsung saja. Miss mau review dulu nih terkait materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Tentang surat lamaran pekerjaan. Coba Inon, apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Oke, good. Kasih tepuk tangan buat Ainun. Ya, Masya Allah.
Jadi untuk memperoleh satu jabatan ya yang ditawarkan oleh instansi. Terus kemarin kita belajar apa lagi? Setelah ada surat lamaran ada CV. Ya, ada CV ya. Terus kemarin juga sudah membuat CV. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke bab yang berikutnya tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Ini berkaitan dengan materi kita di kelas 11. Teks eksplanasi apa coba pengertiannya? Boleh dijelaskan Ananda Tania? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa baik alam Maupun maupun sosial. Oke, good. Kasih tepuk tangan buat Tania. Coba Hana kasih contohnya apa aja sih contoh dari fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alamnya longsor, banjir, kalau sosialnya tawuran, demo. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan buat Hana. Oke, ini berkaitan ya. Jadi materi kita yang sekarang adalah menulis cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Ya. Jadi cerita sejarah, pasti kalian udah pada tahu nih cerita sejarah. Giza, pernah baca cerita sejarahnya siapa Giza? Sejarahnya Soekarno. Kira-kira apa tuh yang bikin Giza teringat dengan sejarahnya Soekarno? Yang selalu diingat setelah baca sejarahnya. Proklamasi. Ada yang tahu nggak isinya dari proklamasi apa? Banyak. Boleh disebutin sedikit, Naura? Di antaranya itu perdamaian. Enggak mewujudkan perdamaian. Salah satunya. Oke. Salah satunya adalah mewujudkan perdamaian dunia. Oke, good. Kasih tepuk tangan dulu buat Giza sama Naura. Oke. Untuk strukturnya sendiri masih ingat nggak kemarin teks eksplanasi itu ada berapa strukturnya? Ada 3. Apa aja, Jasmine? Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Boleh dijelasin, Hisan? Untuk deretan penjelas itu isinya apa sih kalau di teks eksplanasi? Oke, menjelaskan yang ingin dibahas. Jadi isinya kalau eksplanasi adalah biasanya itu sebab akibatnya ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang menulis cerita sejarah. Berarti nanti udah kebayang belum apa yang ada di dalam eksplanasinya? Sejarahnya ya. Jadi asal mula seorang tokoh itu bisa mencapai kejayaan itu pasti ada dong ceritanya, awal mulanya sampai akhirnya dia bisa jaya gitu ya. Oke, sekarang Miss mau kita bagi kelompok. Ya, bagi kelompok menjadi 3 kelompok karena di sini ada 13 siswa ya, 2 siswa tidak masuk. Jadi silakan bagi kelompok ini sesuai sama ini aja. 4 orang, 4 orang, 4 orang ya. Oke, kalau gitu silakan membentuk kelompok. Langsung bikin lingkaran ya, bikin lingkaran. Oke, sudah membentuk kelompok semua masing-masing tadi dari 4 siswa. Jadi kita akan mencari cerita sejarah ya, sejarahnya itu yang memiliki dampak di masa kini. Jadi sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, terlebih dahulu kalian baca ya tentang sejarahnya, lalu tentukan pernyataan umum, lalu deretan penjelas ya atau peristiwa sebab akibat kenapa tokoh tersebut bisa menjadi dampak di masa sekarang. Lalu yang terakhir adalah interpretasi, yaitu tanggapan kalian tentang teks cerita sejarah tersebut. Oke, waktunya 20 menit. Nanti setelah itu akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang silakan kalian mencari cerita sejarahnya. Good luck. Selamat. Berarti harus masih sama bukunya.
depan umum. Jadi Kartini itu nama aslinya siapa? Iya, udah ibu sih Raden Ajeng Kartini. Nah, singkatan ya. Iya. Terus dia lahirnya di mana? Terus dia itu anaknya dari siapa? Sama ibu sama Terus itu jelasin kita singkatnya. Kontrol C. ini gimana caranya buat? Terus Zarina dapat apa lagi terusnya? Ya pantas bisa jadi. Jangan pengertiannya dengan penjelasan. Oke, waktunya udah selesai ya. Coba sekarang Miss mau masing-masing kelompok mempresentasikan tentang cerita sejarah yang sudah didiskusikan ya, yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Kalau gitu Miss mau minta terlebih dahulu kelompok 3 menceritakan tentang sejarah Raden Ajeng Kartini. Silakan untuk kelompoknya siapa orangnya? Saya. Tania. Oke, silakan Tania. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang R.A. Kartini. Nah, sebelumnya siapa sih R.A. Kartini? Raden Ayu Adipati Kartini Joyo Adiningrat itu lahir pada tanggal 21 April 1879 sampai 17 September 1904. Nah, dia itu tuh tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia perempuan. Nah, kenapa saya suka banget nih? Kenapa saya milih banget Kartini? Karena dia itu memandang tinggi wanita, dia itu feminisme, dan dia itu tuh merasa kalau wanita itu tuh setara derajatnya dengan laki-laki. Nah, ayahnya itu bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat serta ibunya yang bernama M.A. Ngasira. Nah, dia itu merasa, kan kalian pasti udah tahu kan buku-bukunya Kartini yang setelah terbit setelah gelap terbitlah terang. Iya. Nah, di surat-suratnya ini tuh kebanyakan itu tuh menceritakan tentang keadaan kaum wanita di Indonesia pada masa itu. Seperti dulu itu ada penjodoh-jodohan, kita nggak tahu siapa laki-laki yang akan dipinang, tiba-tiba udah tunangan aja gitu. Atau kayak apa namanya, poligami. Jadi banyak banget poligami zaman dulu tanpa konsennya perempuan. Nah, Kartini ini nih nggak setuju banget. Jadi dia bersurat-surat dengan kekasihnya yang ada di Belanda tentang apa sih, kayak pemikiran-pemikirannya, lalu dibantu-bantu juga gitu. Nah, peran R.A. Kartini dengan kita yang sekarang adalah sebentar ya guys. Tanpa adanya R.A. Kartini, kita tuh nggak bisa sekolah seperti ini. Mungkin kita masih menjadi pembantu, mungkin kita masih menjadi slave-nya para laki-laki, karena udah nggak ada feminisme, karena kita itu dipandang rendah banget oleh laki-laki. Kita itu hanya pesuruh, hanya pemasak gitu yang kayak cuman buat meng-serve laki-laki, suami kita. Dan kita mungkin bisa dinikahkan oleh 10 laki-laki, nggak tahu ya. Jadi terima kasih kepada R.A. Kartini, terima kasih kepada R.A. Kartini, perempuan di Indonesia sudah dipandang setara sampai sekarang. Terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan. Oke, tadi setelah kita mendengarkan masing-masing kelompok mempresentasikan tentang observasi cerita sejarahnya, coba Miss mau satu orang, coba deh Naura refleksikan dong tentang kenapa sih kita harus belajar cerita sejarah. Jadi kita itu harus belajar cerita sejarah selain untuk mengetahui tentang apa-apa yang terjadi di masa lalu, itu kita juga agar bisa belajar dari kejadian itu sehingga di masa depan tidak akan terulang lagi yang buruk-buruknya dan bisa diambil pelajaran dari yang baik-baiknya. Masya Allah, tepuk tangan buat Naura. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Kita sudah ada di ujung waktu ya.
KBM kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say thank you. Thank you, Miss Rista. Sama-sama. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Miss Rista. Ya, Pak Jun. Tadi saya sudah melakukan observasi tadi luar biasa mengajar Miss ya. Ya, Masya Allah, terima Oke, kasih. tadi saya ada beberapa catatan sebetulnya Miss ya. Tadi sudah melihat mengobservasi supervisi di kelas Miss Rista tadi terkait dengan pembelajaran Miss Rista yang lakukan. Oh ya Miss, saya ingin menanyakan dulu bagaimana apa sih namanya perasaan Miss Rista setelah tadi melaksanakan proses pembelajaran. Perasaannya, Mm-mm. rasanya yang pasti deg-degan ya Pak Jun, karena Oke, kan deg-degan. ngajar sambil diliatin gitu kan. Biasanya tidak gitu ya, Miss Biasanya ya? tidak, tapi ya lama-lama ya mengalir saja, karena kan anak-anak juga pasti akan ikut tegang ketika gurunya mengajar di depan juga tegang gitu. Oke. Nah, anak-anak pasti merasakan kan apa yang gurunya rasakan. Oke, jadi sedikit tegang ya. Tapi Sedikit tegang. apakah tadi selama tadi tegang terus atau bagaimana? Atau di Tidak, awal-awal? di awal-awal aja. Oh, di awal-awal aja. Tapi setelahnya udah ya. Pak Oke, Yusuf. Miss. Tapi tadi saya lihat sangat luar biasa ya terkait dengan instrumen observasi pun semuanya sudah lengkap, luar biasa Miss Rista melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan tadi ya Miss ya. Tadi pagi kita berbicara terkait dengan pengembangan cooperative learning, kemudian tadi digital learningnya pun ada, pengelompokan, diskusi, luar biasa, literasi digitalnya pun ada. Kemudian saya ingin menanyakan Miss, selama tadi proses pembelajaran itu ada kendala-kendala yang ditemukan tidak Miss tadi di kelas? Kendala, tiap kelas pasti ada kendala ya Pak Jun. Kalau yang tadi bagaimana? Kalau tadi itu kendalanya karena materi kali ini tentang membaca gitu ya, literasi. Jadi beberapa anak itu ada yang ya kurang aktif gitu ketika berdiskusi dengan teman-temannya. Lalu ada juga yang bermalas-malasan gitu ya. Gitu. Ada kurang aktif ya? Kurang aktif. Ini kurang aktifnya dari segi apa ini Miss? Dari hasil pengamatan Miss Rista sebagai guru tadi di kelas? Ya, kurang aktifnya adalah ketika teman-temannya itu sedang bertukar pikiran, dia hanya diam saja. Jadi Ketika diskusi gitu ya? Tidak mengeluarkan pendapat, jadi hanya diam saja. Oke, kurang aktif, diam saja. Itu berapa semuanya? Berapa persen kira-kira kalau di apa sih yang diprediksi lah menurut Miss Rista berapa persen yang kurang aktif? Keaktifan yang kurang aktif berapa persen? Berapa persen ya? 5% lah. Oh, berarti hanya beberapa Hanya aja. beberapa aja. Oh, jadi beberapa. Tapi ketika menemukan masalah-masalah itu, apa yang Miss Rista rasakan? Yang saya rasakan yang pasti ya sedih ya. Oh, gitu. sedih. Sedih. Sedihnya bagaimana? Sedih karena keinginan kita itu kan ingin anak-anak sesuai dengan apa yang kita instruksikan gitu. Maksudnya gimana? Ya semuanya aktif, semuanya ikut Sesuai dengan sesuai dengan pembelajaran, ya berdiskusi gitu. Jadi semuanya bisa dapat ilmunya juga. Tapi kalau ada satu yang nggak fokus itu bikin sedih sih. Oke. Satu orang saja Enggak, atau tidak satu, beberapa ada. ketika pas pengelompokan atau pas di mana? Pas pengelompokan, pada Pas saat diskusi. Biasanya kan kalau diskusi itu kan membutuhkan beberapa siswa kan. Nah, kadang itu siswa ada yang andel-andelan. Jadi, Oke. udah mereka aja gitu. Karena Mereka aja kan berkelompok. lebih pintar gitu kan. Jadi mungkin si anak ini jadi kurang gitu. Maksudnya andel-andelan itu gimana? Kayak mengandalkan teman-temannya yang lain karena merasa satu kelompok itu ada banyak. Heeh. Jadi dia ya udahlah, aku nggak usah ikutan diskusi, mereka aja gitu. Itu selama proses itu diam gitu ya itu? Iya, pengamatan? selama prosesnya itu dia. Oke, tadi ada kendala ya, kekurang aktifan siswa dengan penjelasan yang barusan. Nah, kira-kira menurut Miss Rista ada kendala lain nggak selain itu? Atau itu saja? Tidak ada Pak Jen. Itu Oh, aja. hanya itu saja ya. Nah, kira-kira menurut Miss Rista hal itu terjadi karena apa, Miss?
anaknya tuh? Hal itu terjadi ya Prediksinya karena gitu. ya menurut kalau menurut pengamatan saya, di sisi Miss Ristanya. ya menurut saya itu terjadi karena apa ya Pak Jun, setiap anak itu kan punya kemampuan mereka masing-masing kan, ada kesukaan atau kegemaran masing-masing. Nah, mungkin si anak ini itu kurang suka membaca, tapi ya mungkin dia suka di bidang yang lain seperti mungkin matematika dan lain sebagainya gitu. Jadi ya menurut saya ini ya hal yang wajar, tapi perlu diingatkan terus gitu. Oke, hal wajar pendidikan lagi ya. Jadi beberapa hal ya yang menurut Miss Rista itu mungkin perlu diingatkan dan Iya, sebagainya dari kondisi itu. Menurut Miss Rista nih, kondisi ideal. Jadi kita berharap ya, kondisi ideal untuk siswa belajar sama Miss Rista itu seperti apa, Miss? Kondisi ideal. Ya saya sih berharapnya ketika pembelajaran itu anak-anak sudah siap menerima materi yang saya berikan, dan ketika saya memberikan instruksi anak-anak itu bersemangat gitu. Idealnya Miss ya. Itu ideal. Jadi ikutin instruksi, anak-anak bersemangat. Kemudian ada indikator lain nggak? Dari sisi siswanya, interaksinya. Ya, dan lain sebagainya. interaksi ya, komunikasi juga penting Berjalan ya, ya. berjalan dengan baik. Kira-kira tadi kondisi tadi pas saya observasi, pas supervisi itu di kelas Miss Rista, kira-kira kalau itu kan kondisi ideal ya. Kalau saya konversikan kondisi ideal yang tadi menurut Miss Rista itu adalah poinnya 10. Kira-kira tadi kondisi kelas yang tadi kondisinya berapa nilainya? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 8 sih Pak 8 ya. Dari kondisi standar ideal tadi ya. Standar ideal. Oke. Nah, 8 poin. Kira-kira dengan kondisi seperti ini apa rencana Miss Rista yang ingin dilakukan supaya ini bisa ningkat nih dari 8 ini bisa 9 atau bisa 10 untuk pertemuan selanjutnya? Yang saya lakukan mungkin nanti ke depannya adalah mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih interaktif lagi, agar anak-anak yang kurang suka dengan literasi itu bisa jadi suka gitu. Oke, jadi mengembangkan model. Kira-kira selain mengembangkan model ada apa lagi? Ada lagi? Selain mengembangkan model, saya juga akan melakukan pendekatan ya Pak Jun terkait ya untuk masing-masing individu gitu. Jadi kan mereka itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Gitu. Ada yang tipenya itu harus dekat dulu sama gurunya baru suka sama pelajarannya gitu. Tapi ada juga yang memang sudah suka gitu. Jadi kan beda-beda. Jadi ada pendekatan antara individu. Jadi ada pendekatan ya, bagaimana saya bisa tarik benang merahnya tadi ada rencana ke depan untuk pendekatan, meningkatkan pendekatan ya secara individu dengan karakter anak-anak yang memang sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Betul. Kira-kira tadi siswanya ada berapa di kelas? Siswanya ada 15. Oh, ada 15 kelas ya. Siswa. Baik Miss Rista, dengan tadi permasalahan dan kemudian tadi ada sebetulnya tadi luar biasa ya solusi yang bisa sampaikan itu dengan permasalahan ke depan. Tadi mengembangkan model pembelajaran, kemudian tadi apa sih namanya pendekatan kepada siswa. Nah, nanti ke depan setelah mengembangkan ini kira-kira bagaimana optimisme Miss Rista, apakah akan meningkatkan kondisi ideal tadi atau tidak? Optimis akan meningkatkan. Ya, harus. Ya. Jadi luar biasa nih Miss Rista tadi, mudah-mudahan ke depan supaya anak bisa kondisi ideal ya. Tadi Miss Rista berbilang bahwa kondisi ideal itu anak aktif, anak ikut serta dari mulai awal sampai pembelajaran, tidak ada yang saling mengandalkan. Kemudian tadi Miss Rista memberikan solusi tadi yang pertama apa? Mengembangkan model, pendekatan individu. Jadi harapannya bisa. Oke, ini luar biasa Miss. Ini saya dapat benang merahnya. Mudah-mudahan ke depan model pembelajarannya bisa lebih berkembang lagi. Model pembelajarannya bisa lebih atraktif lagi sesuai dengan Miss Rista sampaikan. Kemudian Miss, komitmen ke depan nih Miss terkait pembelajaran dari Miss Rista sendiri sebagai guru bahasa Indonesia. Apa komitmen Miss Rista terhadap siswa, terhadap pembelajaran yang ingin dikembangkan ke depan? Komitmennya mau mengupdate ilmu sih Pak Jun. Dari sisi guru ya. Dari sisi guru ya, supaya anak-anak juga bisa lebih upgrade gitu ya. Gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Seiring berjalannya waktu kan teknologi semakin canggih gitu ya.
memanfaatkan gitu ya digital learning gitu. Jadi ya fasilitas itu sih, Pak. internet Ya, ya. fasilitas internet. Kemudian itu segi gurunya, kalau di segi interaksi dengan siswanya apa Miss yang menjadi komitmen Miss Rista ke depan? Memberikan contoh yang baik, Oke, teladan ya. teladan. Ya. Karena kan pasti perilaku kita akan diikuti oleh anak-anak ya, Pak Jun. Maksudnya gimana Miss? Ya apapun yang kita lakukan, karena kan guru itu kan digugu dan ditiru. Oke. Ya, jadi harus memberikan contoh yang baik, baik berkomunikasi maupun berperilaku. Jadi ada teladan ya. Dan kalau dari komitmen segi ke siswanya gimana Miss? Komitmen ke siswanya. Heeh. Eh, Apakah pendekatan individu juga akan tingkatkan di luar Iya. atau di dalam kelas bagaimana? Di dalam kelas pendekatan individu sih. Kalau terus ada lagi nggak selain di dalam kelas ada lagi? Gitu aja sih. Oh itu aja ya. Ya. Baik Miss Rista, tadi pun saya sedikit menginformasikan Miss ya, ketika saya mengobservasi tadi saya mencatat Miss, di lembar observasi saya beberapa hal yang apa sih namanya temuan-temuan saya. Salah satunya betul juga tadi ada beberapa yang saya lihat ada siswa yang kurang aktif tadi ya. Tapi tadi solusinya sudah mesti sampaikan ya. Nanti untuk mengembangkan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu gebrakan ke depan siswa supaya lebih luar biasa lagi berinteraksi dengan siswa. Baik Miss, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Tadi Miss luar biasa, saya mengapresiasi sekali di kelas. Mudah-mudahan nanti di kelas yang lain. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mengetahui juga gimana dengan kelas lain Miss. Apakah ada sama perbedaan atau ketika mengajar? Kelas lain kurang lebih sama Pak Jun ya, karena kan bahasa Indonesia itu emang berkaitan sama literasi itu tadi, karena semua anak itu beda-beda minatnya. Tapi secara karakter sama nggak Miss siswa yang kelas yang tadi diobservasi dengan siswa yang lain? Oh berbeda-beda pasti Pak Jun. Apa yang ingin Miss bisa treatmentkan kalau menemukan perbedaan itu? Yang ditreatmentkan itu kalau ada perbedaan ya itu tadi ya pendekatan individu ya Pak Jun. Ada kelas yang memang mayoritas itu sudah bisa kondusif gitu tanpa melakukan pendekatan, tapi ada juga kelas yang belum kondusif, berarti itu butuh pendekatan. Sisa terima kasih, saya tadi udah fix ya, saya melihat konfirmasi dan sekarang ini pembicaraan sangat luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak melakukan praktik-praktik baik ya Miss ya, dari mulai kemudian dari pelaksanaan tadi, kemudian sekarang pasca pelaksanaan kita melaksanakan pembicaraan yang sesungguhnya saya catat di sini banyak temuan-temuan dari permasalahan-permasalahan yang bisa saya sampaikan. Kemudian Sista tadi menemukan masalah, kemudian menemukan solusi juga, dan ada komitmen ke depan. Ini salah satu kompetensi yang luar biasa dari Sista. Mudah-mudahan bisa ditularkan atau diimbaskan kepada guru-guru lain ya Miss ya. Amin. Untuk persiapan seperti ini. Baik Miss, mungkin sebelum kita tutup saya minta refleksinya, kira-kira apa yang dirasakan hari ini Miss Rista ketika berinteraksi tadi pas pelaksanaan sampai hari ini, apa yang Miss Rista rasakan? Yang saya rasakan senang ya Pak Jun, karena ya bisa tahu apa kekurangan kita ketika mengajar, karena ada evaluasi. Jadi ada hal yang lain selain itu? Senang ya? Itu aja sih. Ya, senang. Baik. Ya. Terima kasih Miss Rista untuk pertemuan hari ini. Iya Pak Jun, sama-sama. Sampai berjumpa nanti di lain kesempatan Miss ya. Ya. Saya akan coba juga melihat observasi lagi. Nah, apa ya Miss ya? Nanti mungkin setelah siklus ya, beberapa guru sudah diobservasi, nanti akan kembali lagi ke kelas Miss Rista. Nanti saya akan informasikan sepekan sebelum pelaksanaan supaya persiapan apakah catatan-catatan pembicaraan hari ini tadi masalah-masalah, solusi-solusi ini akan dilaksanakan atau belum. Seperti itu Miss ya. Terima kasih Miss atas kesempatannya. Sehat-sehat ya Miss ya. Silakan untuk melanjutkan pembelajaran kembali Miss dan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.